Contoh, ayo rapat jam segini. Terus nanti rapatnya serius banget, males nggak orang kerja. Oke, ada ide, tapi ide yang dipaksakan itu hasilnya nggak bagus gitu. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih, seru-seruan aja ngobrol tentang apa ya? Belum tahu. Nanti yang pasti kita mau ngomongin soal kepemimpinan di masa muda gitu ya. Kepemimpinan di masa muda ini di hadapan saya, ada Mas Mur dan ada Brian. Ya ceritanya mereka berdua ini nih kandidat ya, kemarin jadi kandidat untuk the next leader untuk OSIS di SMA Kristen Kalam Kudus Bandung. Nah, kita mau tanya-tanya nih, mau sharing dengan mereka kenapa mereka sejak dini itu sudah punya apa ya passion ataupun sudah punya keinginan untuk mencicipi ya tentang leadership. Ya langsung aja nih, ada Mas Mur, lambaikan tangan dong. Halo. Ada Brian. Halo. Oke. Ya, kita mulai dengan Brian dulu nih. Waduh, Aduh. Ya udah, Brian. Nah, pertanyaan yang sama untuk keduanya ya. Jadi kenapa, apa yang memotivasi kalian sehingga kalian mau atau terpanggil untuk menjadi seorang pemimpin di masa muda ini dalam konteks sebagai OSIS? Sebagai pemimpin dalam konteks OSIS. Iya, di masa SMA ini kan OSIS lah. Iya. Ya, saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS ya. Sebenarnya itu sebenarnya saya tidak mau. Saya tak tertarik lah jadi pemimpin. Tapi karena dorongan teman saya juga pada mau tuh. Tadinya pada mau. Ayo jadi ketua OSIS yuk, calonin. Nah, cuman ketidaksengajaan tersebut teman saya menipu saya gitu. Waduh, di prank gitu ya? Di prank ya. Di Katanya prank. ayo ikut. Terus waktu saya daftar, loh kok kamu nggak ikut? Hehe, dia bilang begitu. Oh gitu. Ya, jadi ya nggak apa-apa. Walaupun saya nggak tertarik jadi ketua, cuman saya pernah baca artikel bahwa di mana ada kesempatan, when there is a way, when there is a chance, there is a way. Di mana ada kesempatan, di situ ada jalan. Ya mungkin yang namanya ketua ya, pasti kan tanggung jawabnya gede. Iya. Lagi ketua OSIS begitu kan. Kalau DPR atau mungkin direktur ya mungkin digaji, tapi kalau ketua OSIS kan ya yang namanya OSIS ya tadi apa ya? Nggak digaji. Kamu udah bilang digaji ya, itu nggak digaji berarti. Iya. Ya. Terus gajinya konsumsi. Iya. Kita juga nggak dapat. Oke. Ya begitu, nggak digaji. Nah maka dari itu apa ya? Orang-orang mikirnya pasti yang namanya ketua OSIS udah nggak digaji dan tanggung jawabnya lebih besar, pasti kan membebani. Apalagi tugas ketua OSIS juga yang sama seperti siswa lainnya, yaitu belajar. Jadi udah mau belajar harus punya tanggung jawab yang gede dan lain sebagainya. Cuman ya kalau dibilang nggak nanti ya kalau jadi ketua OSIS nanti nyesel loh, bebannya berat, tanggung jawabnya berat. Oke, mungkin menyesal kayak begitu. Cuman penyesalan seumur hidup gak ada yang tahu. SMA, SMP cuman sekali. Cuman sekali. Kalau nggak mau ikut, ambil kesempatan. Ya kapan lagi begitu? Kapan lagi? Oke, SMP nggak mau jadi OSIS, nggak mau ngambil kesempatan untuk merubah sekolah lewat SMA. Diajak lagi ya kesempatan kedua. Ayo OSIS. SMP kamu pernah juga ditawarin gitu? Pernah? Enggak. Untuk pencalonan? Oh, kirain sempat. Enggak. Ya. Terus SMA, jadi ketua OSIS dan lain sebagainya. Nggak mau. Ya udah hilang. SMA sudah. Kuliah kemana? Ya. Iya. Apalagi kalau yang namanya dapat ketua OSIS itu tuh katanya dapat kalau misalnya kita ngelamar ke suatu perusahaan itu tertera di jasanya, oh ini pernah jadi ketua OSIS. Nah, itu kan bisa jadi bahan pertimbangan. Nah, jadi ya kesimpulannya ayolah yang namanya kesempatan itu kita harus ambil karena itu pasti baik untuk kita, untuk masa depan kita. Gitu. Oke, berarti pas kamu ya katakan dalam tanda kutip di prank tadi, kamu akhirnya langsung berpikir bahwa ini satu kesempatan buat kamu ya? Sebelum di prank juga saya udah mikir ini pasti kesempatan. Cuman di dalam
waktu saya pikir wah ini kesempatan ya, itu saya juga memikirkan lah pasti bebannya berat dan lain sebagainya gitu. Kalau sudah kepikiran ya untuk ada satu tantangan ke depannya bahwa wah seorang pemimpin itu akan seperti ini segala macam gitu Iya. ya. Oke. Mas Mur gimana nih? Ya kalau saya mah tentu berbeda jauh dengan Brian karena ya saya punya pendirian sendiri kenapa saya mau jadi seorang ketua OSIS gitu. Ya. Pertama memang gini, nama saya Masmur gitu ya. Nggak afdol dong kalau nggak melayani gitu. Siap. Gitu kan. Nah cuman saya main musik nggak bisa gitu kan. Operator multimedia seadanya. Ya mentok-mentok jadi soundman atau operator suara dan kurang terpakai gitu di zaman kayak gini. Kemudian saya ngelihat gitu, sungguh besar gitu apa pengaruhnya kalau misalnya saya ngomong, untungnya didengar gitu sama teman-teman. Maka dari itu saya memutuskan ini kayaknya kalau misalnya kita bikin kayak gini berdasar apa yang teman-teman saya mau gitu, apa yang berdasar siswa mau, kayaknya bagus nih, keren juga gitu. Terus bisa ngembangin sebuah acara baru, event baru gitu kan, itu udah sebuah kebanggaan meskipun tidak digaji gitu. Nah jadi intinya tuh saya pengen bikin acara baru gitu, dan emang ada beberapa misi penting yang gak bisa saya sebutin satu-satu. Itu aja sih. Terus mungkin saya luruskan dulu kalau Brian itu di SMP pernah jadi OSIS, bukan karena dipanggil, bukan karena terpanggil, lebih tepatnya karena terpaksa begitu. Oh gitu. Didesak. Iya. Sama siapa? Hah? Sama siapa? Udahlah, Ya. saya Ini SMP-nya bareng juga ya? Iya. Oke, iya. itu aja sih kalau saya mah. Oke, ya berarti ya kalau Brian berbicara tentang ya kesempatan gitu ya, poin penting yang saya ambil tadi. Kalau Mas Mur kok kayak ada beban gitu ya, nama gitu ya, dari nama Mas Mur gitu ya, kalau nggak jadi seorang Nggak pemimpin. beban juga ya, apa ya Tadi namanya? kamu ngomong. Ya beban itu bebannya itu cuma 30%. Oh gitu, 70-nya apa dong? Ya. Kayak ada yang manggil saya untuk wah ini kayaknya pelayanannya yang cocok gitu. Oke, ya. Gitu. Lebih jadi meskipun gak digaji ya mirip lah sama apa yang tadi si Brian bilang. Meskipun kita nggak digaji gitu, kerjaan kita bahkan 2 kali lipat, kita harus mikirin acara, harus mikirin segala sesuatu, keuangan apa gitu. Kemudian di sisi lain juga kita pelajar, siswa harus belajar, nilai kita harus dijaga gitu. Tapi terlepas dari itu semua ada satu keinginan memang, entah apa gitu gak bisa dijelasin. Ya, oke. Nah, tadi ini kalian berdua sudah sempat ya katakanlah kalian sudah mention akan bahwa memang ini sebagai satu ya dalam tanda kutip bisa jadi satu beban dikala kalian sebagai seorang pelajar kan pasti banyak tuntutan. Betul. Ya untuk ngerjain tugas, untuk melakukan banyak hal sebagai seorang pelajar yang sudah jadi tanggung jawab kalian. Nah, berarti itu sudah beban ya katakanlah semua pelajar. Nah, ini sekarang kalian nambah lagi nih bebannya buat jadi seorang pengurus gitu ya, pengurus di OSIS ini. Nah, artinya gimana tuh nanti kalian dengan katakanlah beban yang bertambah ini, nah kalian sudah punya kepikiran nggak kira-kira gimana ngatur manajemen waktunya, gimana kalian ngatur supaya kalian tuh nggak terjebak gitu di dalam hal yang dalam pilihan yang salah gitu loh pada akhirnya. Gimana tuh kalian? Jadi gimana kalian bisa kedepannya sudah kepikiran nggak gimana ngatur waktu, ngatur pola kerja kalian, pola belajar dan lain-lain? Ya coba. Mungkin dari Brian dulu kan. Ya terserah. Ayo Kan gimana? oke Ini lah. random aja, terserah. Belum kepikiran, masih rangkai kata-kata. Iya nggak apa-apa. Jadi kalau untuk itu saya udah mikir gitu dari lama, karena dulu di SMP pun saya pernah jadi ketua OSIS juga. Oke. Dan bahkan parah-parahnya waktu itu saya pernah tidur di jam 4 pagi dan harus bangun di jam 6. Saking banyaknya, besok event harus mikirin ini itu, belum ada PR apa segala macam. Nah, saya udah ngerti gitu kira-kira ini bakalan jadi kayak gini kalau misalnya
manajemen waktunya kurang gitu. Pertama yang dimention kalau masuk OSIS itu tentu waktu bebas kita akan semakin berkurang gitu. Oke. Yang biasanya kita selesai KBM bisa enak tiduran. Sekarang harus rapat gitu. Bahkan gak jarang rapatnya sampai 3 jam ya kayak kemarin bro. 2,5 jam ya. Nah untuk itu maka harus ada manajemen waktunya kan yang bagus gitu. Kira-kira gimana sih untuk ngatur waktu? Saya punya sistem kayak gini untuk tapi tidak berlaku untuk ulangan gitu ya. Untuk tugas saat tugas itu diberikan oleh guru, maka hari itu pun harus beres meskipun tenggatnya misalnya masih 2 minggu lagi, masih seminggu lagi atau beberapa hari lagi, tapi hari itu harus beres karena kita nggak tahu tiba-tiba organisasi kita minta tolong rapat hari ini, dan kalau udah rapat itu nggak terkontrol jamnya. Tiba-tiba rapat jam 6 sore terus beresnya jam 8. Wah, waktu kita buat ngerjain tugas sudah nggak ada kan, padahal hari itu deadline. Nah makanya untuk manajemen tugas kayak gitu. Dan untuk kalau belajar, manajemen waktu belajar itu lebih banyak kebaca dan cari sendiri sih. Jangan terlalu berpatok sama apa yang guru omongin gitu. Yang misalnya oke lah kita keluar nih, keluar jam pelajaran dan kita lewat satu sesi itu guru ngejelasin, kita nggak usah takut gitu karena masih ada YouTube, masih ada Google, kita bisa cari ilmu-ilmu dari situ. Keluar dari yang apa jelasin sama guru gitu kan, akhirnya sama juga gitu. Autodidak gitu. Autodidak jatuhnya. Nah itu biasanya saya belajarnya tuh emang autodidak gitu, enak nyari dari Google. Jadi nggak ngerepotin teman, nggak ribet ke diri saya sendiri. Coba dari Brian gimana Brian? Oke, kalau saya bagaimana tadi manajemen waktunya kalau ditambah beban begitu? Manajemen waktunya adalah ini harus, kalau kita hidup, yang namanya hidup pasti kan ada yang namanya hiburan lah ya. Hiburan anggap aja main game, chattingan. Dengan ada beban tambah ini ya terpaksa waktu hiburan gitu itu menurut saya harus dikurangi. Saya sehari itu main game ya 2-3 jam lebih lah. Wow. Tapi dengan ada ini itu 2-3 jam itu kepotong-potong atau memang benar? Udah dikeluarin dari rumah. Oke. Nah, kalau pertanyaannya kalau misalnya ada dengan beban tambahan itu, apakah waktu main gamenya sama? Jelas dikurangin. Karena saya menganggap beban itu mungkin beban bagi orang, ini OSIS beban, cuma saya anggap itu seperti permainan. Bagaimana organisasi beban tersebut bisa dijadikan semaksimal mungkin. Anggotanya mungkin ada yang begini, ada yang begitu, tapi coba tempatin kita tuh sedang bermain game, bagaimana supayanya seburuk apapun kondisi kita tetap bisa menang. Kita harus bisa menang supaya menghasilkan hasil yang maksimal. Nah itu caranya bagaimana. Nah pernah saya di video demo itu ya, video pemilu itu saya pernah terapkan yang namanya itu smart worker. Pekerja pintar. Mungkin bagus ya, pekerja keras, iya betul lah, emang hasilnya juga ya pasti tak mengkhianati kerja ya, pasti hasilnya juga bagus kalau dia keras. Cuman yang namanya smart worker tuh saya ingin maunya begini nih, kerjanya segini sejam aja cuman hasilnya besar gitu. Contoh nah gini nih, rapat misalnya, rapat kalau misalnya kita ayo rapat tapi kita nggak ngasih tahu apa rencana rapat, kita mau ngomongin apa, ya udah jadilah berapa jam itu rapatnya kan. Tapi bagaimana sebelum rapat? Kalau saya sebelum rapat, saya prinsipnya tuh mau sebelum rapat kita sudah tahu hasil rapatnya. Ini kita sebelum rapat nih kita bahas ini itu. Jadi waktu rapat dimulai kita tinggal melaksanakan sila keempat aja, musyawarah mufakat, udah beres. Rapat nggak usah berjam-jam, selesai sudah ya. Jadi apa yang saya mau sebenarnya konsentrasi. Hotman Paris pernah berkata begini. Konsentrasi. Itu bukannya hipnotis tuh, konsentrasi. Fokus. Ini disuruh Hotman Paris dia. Iya. Ya, jadi konsentrasi, ide, kreatif, inovasi itu bisa didapati
bukan di dalam tekanan. Misalnya kita rapat, pendapat kamu apa? Ya kalau belum tahu apa-apa, kalau saya di orang yang ditanyanya kena mental saya. Ya. Karena belum tahu apa ini, belum direncanain. Tapi kalau udah direncanain, saya kasih waktu misalnya, sok bolehlah dipikirkan dulu idenya, mungkin sambil mandi sambil itu. Nah dalam hal itu tersebut, ide tersebut muncul gitu. Makanya kalau ada pepatah mengatakan kenapa kalau di kamar mandi nyanyinya bagus, kenapa kalau di kamar mandi dapat idenya kok tiba-tiba begini. Nah itu karena tidak di dalam bawah tekanan. Sama kerja juga mungkin beban begini, ya ayolah posisikan kita seperti bermain game, enjoy gitu dengan pekerjaan tersebut, sehingga pekerjaan tersebut kita selesaikan dengan tidak menjadi beban, hasilnya maksimal dan juga ya tak capai gitu, karena kita smart worker, orangnya pintar, cerdas gitu dalam mengerjakan segala sesuatu. Oke, luar biasa, smart worker ya. Saya juga ini mungkin hal yang baru juga ya. Jadi ini pasti hal yang baru lah, katakanlah level SMA itu fase terakhir di dalam studi secara formal ya. Pasti. Nah next kan nanti mungkin kalian akan kuliah atau what next lah gimana. Nah kalian ada kepikiran nggak jadi bahwa apa yang sedang kalian rintis atau lakukan sekarang sebagai seorang pemimpin di level SMA ini, di sekolah ini, itu akan ada benefitnya, akan ada keuntungannya buat kalian nanti setelah kalian berpikir, wah nanti kalau saya lulus ini akan jadi satu, ya tadi kan dibilang kayak seperti portofolio ya, bahwa pernah jadi ketua OSIS itu akan jadi satu benefit buat saya ketika saya mau mendaftar di mana, wah ini pernah jadi ketua OSIS nih. Nah kalian ada kepikiran nggak bahwa apa yang sedang kalian rintis dan lakukan sekarang itu akan berguna saya untuk nanti saya akan ini nih. Kalian sudah punya gambaran nggak next kalian bakal jadi apa, dan ini ada kaitannya dengan yang sedang kalian lakukan sekarang nih sebagai seorang pemimpin. Ayo lo siapa? Ayo. Silakan Brian dulu. Ayo ganti-gantian. Ayo Bra, ayo. Siap. Oke. Apa benefitnya begitu ya? Iya. Oke, seandainya ketua OSIS kan cuma satu perangkatan. Iya. Ya, seandainya nggak kepilih, setidaknya at least kita sudah tahu gitu apa-apa saja yang harus kita lakukan sebagai ketua sebelum, walaupun ininya tidak jadi kandidat ketua OSIS gitu. Makanya kan selalu dikatakan kan, apa alasan kamu jadi ketua OSIS? Ya simpelnya orang-orang pasti yang ingin menambah pengalaman, melatih komunikasi yang baik, ke attitude sikap. Nah sama, nanti kerja juga pasti kan dibutuhkan, semuanya itu pasti dibutuhkan. Maka dari itu saya cita-citanya jadi lawyer, pengacara. Wah, ya. Pantas aja bawaannya Hotman Paris. Gitu. Benar. Iya. Cocok. Kalau di kelas bawa hukum ini. Enggak. Yang penting jangan suka dihukum. Iya. Itu masalah. Iya. Terus ya, cita-cita jadi pengacara. Nah yang namanya pengacara itu mereka nggak nerapin kayak Hotman Paris tuh. Iya. Nah tapi itu ketuanya bukan Hotman Paris, dalam artian makanya kalau di ngasih dokumen tuh Hotman Paris selalu ada Hotman Paris and partner. Jadi dia menempatkan teman-temannya itu seperti bukan anak buah, tapi ya seperti partner gitu. Walaupun mungkin gajinya lebih gede dari dia gitu ya, tapi nggak apa-apa. Maka dari saya adalah yang namanya kepemimpinan tuh tidak selalu strukturnya strata atas. Oh ini yang ketua direksi, hierarki gitu ya. Hierarki. Sebenarnya semua juga ya human error lah, semuanya bisa melakukan kesalahan, dalam artian ya kita tempatkan apapun, ketua OSIS, wakil ketua, sekretaris dan sebagainya sama. Sama partnership gitu ya. Partnership, betul. Family mungkin. Itu sangat sekali connected dengan yang kamu bilang tadi, smart worker gitu ya. Jadi dalam ketika orang mau kerja secara smart ya tentu ada teamwork ya, partnership seperti itu ya dalamnya. Oke, kalau Mas Pur gimana? Apa benefit yang kira-kira kamu sudah punya gambaran nih buat kamu ke depan? Mah gini. Kalau misalnya sebuah organisasi nggak ngasilin benefit, nggak akan ada yang mau jadi pasti anggota dari organisasi itu. Jadi mungkin saya paparin dulu ya, cita-cita saya itu, kalau tadi Brian jadi lawyer, kalau saya mungkin aneh, tapi cita-cita saya jadi PNS, pegawai pajak. Oke. Nah, gini, saya ngeliat gitu dari cara ayah saya kerja, dari teamwork yang baik menghasilkan sebuah karya yang indah gitu.
Sorry, Papa di pajak juga. Enggak, tapi di PNS. Oke. Dan Ya. yang intinya kalau PNS itu perlu teamwork. Oke. Ya. Nah, saya ngeliat gini, ada banyak sekali hal yang bisa saya pelajari di OSIS. Mulai dari cara mengambil keputusan, kemudian memutuskan musyawarah, begitu dengan kelompok kerjanya. Nah, menurut saya itu juga sangat berpengaruh pada nanti kita gitu di kehidupan benernya gitu. Pada saat kerja kita nggak kerja individual kan? Ya, saya nggak bicara gimana jadi pegawai pajak yang bener gitu ya. Tapi hampir di setiap pekerjaan kita perlu yang namanya teamwork. Entah Anda jadi pengusaha, jadi apa, kan Anda pasti punya partner kan. Nah, dari OSIS ini juga kita diajarkan bagaimana cara kita bekerja sama dengan baik. Gimana cara supaya kita nggak ngambil keputusan sepihak, gimana cara supaya kita bisa membangun diplomasi yang baik dengan rekan kerja kita gitu. Itu benefit yang pertama, intinya membangun kerjasama. Yang kedua, kalaupun nanti saya nggak keterima gitu ya jadi pegawai pajak gitu, saya masih punya background yang baik gitu. Jadi saya masih bisa melamar dan meskipun nilai akademik yang lebih dilihat, tapi kita punya sebuah nilai plus gitu bahwa orang ini tuh pernah jadi OSIS dan pernah belajar apa yang namanya kepemimpinan, pengalaman kepemimpinan. Nah, maka dari itu ya lebih enak gitu diterimanya. Itu aja sih kalau dari saya, jadi 2 itu. Oke. Ya. Wah, hebat sekali ya, sudah punya gambaran ke depannya. Sekarang saya tarik lagi nih ke belakang nih, sarang di presence gitu ya. Gimana apa yang akan kalian lakukan ya sebagai seorang pemimpin untuk bisa mempengaruhi teman-teman kalian nih. Ya dunia kalian ya teman-teman, yang artinya di dalam OSIS nanti apa yang akan kalian lakukan untuk bisa mempengaruhi mereka untuk bersama-sama ngerjain untuk mencapai tujuan kalian nih, visi kalian nih sebagai seorang pemimpin. Apa yang akan kalian lakukan? Oke. Itu kamu aja. Brian sudah oke kayaknya. udah punya jawaban tuh. Ayo. Oke, aduh. Langgar perjanjian. Lu sih. Iya. Yang namanya pemimpin, saya rasa yang penting tuh membawa suasana. Oke. Suasana. Contoh, ayo rapat jam segini. Terus nanti rapatnya serius banget, males nggak orang kerja. Males. Ya. Tapi kalau bagaimana? Mungkin dalam suatu rapat, ayo rapat kita ngobrol dulu gitu kan. Apa ya kamu kemarin kemana? Ya kan orang ke bawah suasana santai gitu. Tekanan tadi yang saya bilang, tekanan tidak terlalu pressure. Jadi ide kreatif nanti nggak bisa munculkan kalau tidak di bawah tekanan tersebut. Maka dari itu kalau untuk mengajak teman-teman atau untuk mencapai tujuan yang tertentu ya, tujuan yang ingin dicapai, jangan menempatkan kalian tuh seperti ketua. Jangan jadi bos lah, bukan ketua, jadi bos. Bos sama ketua kan beda ya. Kalau bos mungkin nyuruh-nyuruh aja, tapi kalau ketua bos dan pemimpin. Betul. Kalau pemimpin, ayo kamu kerja, tapi saya juga ikutan narik beban gitu. Maka dari itu jangan tempatkan tadi apa? Posisi kita sebagai bos, betul. Tapi tempatkan kita seperti seorang kawan, teman gitu ya, partnership. Kamu rekan kerja saya juga mempunyai tanggung jawab yang sama, Anda juga mempunyai tanggung jawab yang sama supaya kita mencapai ya yang namanya tujuan tersebut. Dan itu juga harus dilandasi yang namanya berdoa pastinya ya. Karena saya yakin perusahaan Colgate itu odol Colgate, dia tuh bilang begini, hari Minggu karyawan gak boleh bekerja karena melaksanakan ibadah. Kan kalau di Amerika kan pastinya konteksnya mayoritasnya ya itulah Christian. Betul. Nah tapi pertanyaannya, apakah dengan tidak bekerja hari Minggu tersebut perusahaan Colgate runtuh? Enggak, justru paling maju kan. Nah karena saya yakin itu Tuhan tuh pasti bersama kita kalau kita berdoa dalam segala hal ya, dalam kepemimpinan untuk mencapai suatu tujuan itu harus dilandasi oleh firman Tuhan pastinya, oleh penyertaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua yang tadi ya, yang jangan menempatkan kita sebagai bos. Yang ketiga ya? Nah yang ketiga ya ini gimana ya? Kalau ada pasti kan ada orang pintar lah ya, banyak orang pintar, tapi pertanyaannya attitude-nya kalau nggak baik gimana? Misalnya si A jago nih di perusahaan A, perusahaan saya misalnya,
Tapi walaupun pintar, si ini teh sering apa ya, ngerendahin, sombong gitu. Jadi menyebabkan karyawan lain itu jadi nggak enak hati gitu. Nah, jadi ada suatu kondisi di mana ya terpaksa harus dikeluarkan orang kayak seperti itu. Walaupun pintar, attitude-nya nggak baik, itu yang merusak perusahaan. Dan kadang juga jangan terpatok kita dengan kepintaran, tapi juga dengan kerja keras mereka. Dalam artian mungkin orang ini tidak terlalu gimana nih, skillnya tidak terlalu terampil, tapi dia tuh taat, patuh. Nah itu yang memajukan perusahaan. Karena Jack Ma pernah berkata, saya mending merekrut orang-orang bekerja keras tapi tidak pintar. Kenapa? Karena bukan gajinya apa. Walaupun begitu, kalau dia merekrut orang-orang pintar tapi attitude-nya jelek, itu gajinya kan tetap gede ya nggak? Nah tapi kalau merekrut orang-orang yang bekerja keras, itu ada suatu kemungkinan itu memajukan perusahaan dan dia juga bisa dipromosi, keuntungan bagi karyawan tersebut. Jadi ya itu yang ketiga, jangan terpatok oleh kepintaran, tapi lihat attitude-nya dan juga ketaatan, kepatuhan mereka begitu. Ya itu aja sih. Oke. Smor. Apa tadi pertanyaannya? Gimana caranya supaya kita bisa berpengaruh gitu? Ya. Mempengaruhi lebih. Komunitas kamu yang sekarang, yang katakanlah kamu sebagai pemimpin di situ. Gini, ya mirip-mirip lah sama si Brian. Gimana ya jelasin? Mungkin kalau saya lebih terstruktur ke aslinya gitu ya. Gimana cara sebuah rapat berjalan gitu. Oke. Kalau yang dari saya lihat, betul apa yang dikatakan Brian ini, bahwa rapat itu sangat lama sekali dan kita nggak tahu sebenarnya kita mau bahas apa gitu. Pokoknya rapat gitu. Mau nanti pas ditanya ada ide, harus ada ide sekarang juga gitu. Nah itu kan oke, ada ide, tapi ide yang dipaksakan itu hasilnya nggak bagus gitu. Pertama gini, kalau dari saya sama seperti pertanyaan yang waktu itu saya interview jadi ketua OSIS. Pertama saya saya ngasih tahu dulu ke anggota saya gitu sebagai anggota OSIS, bahwa kita tuh punya goalsnya ini gitu. Masalah gimana nanti ngejalanin ini supaya sampai goalsnya itu masalah nanti, tapi yang penting mereka tahu dulu gitu apa goalsnya, apa tujuan akhirnya, dan mau gimana kita obrolin dulu. Kemudian untuk itu supaya kerjanya lebih efektif, saya akan memecah teman-teman saya ini yang satu anggota OSIS ke kelompok teman-teman bermainnya, supaya teman-teman bermainnya juga tahu gitu sebenarnya OSIS kita tuh pengennya apa sih, bakalan terjadinya apa gitu di kedepannya. Jadi lebih efektif gitu penyampaian rencananya gitu ke depan. Kemudian untuk selanjutnya ya itu gimana siswa gitu ya, apakah dia mau nurut atau enggak. Tapi sebelum dia hilang arah gitu, kita harus ngasih tahu dulu, itu aja sih intinya. Kemudian yang kedua, bener yang tadi kata Brian, kalau misalnya jadi pemimpin harus pintar bawa suasana. Kalau misalnya suasananya kita ngamuk, marah gitu, maka anggota kita pun bakal sebel sama kita. Apaan sih nih, marah-marah terus tiap rapat gitu. Tapi berbeda kalau misalnya kita bawanya enjoy, santai gitu, kita ngobrol kayak di podcast ini itu, dan gimana ya, nganggep jadi teman gitu, jadi partner, akan lebih dekat gitu, jadi heart to heart gitu. Nah gimana ya, dari hati ke hati. Nah ngomongnya gitu, jadi kita bisa saling paham gitu, lu maunya apa, gue maunya apa, Anda maunya gimana akan saya turuti gitu, tapi saya maunya gini, Anda juga harus turuti gitu. Mungkin gitulah. Kurang lebih. Ya, oke. Ya, oke. Ya, closing statement nih dari kalian nih untuk sebagai seorang pemimpin ya di masa kini dan masa yang akan datang, apa kira-kira yang menjadi moto hidup atau yang mendrive diri kalian?
entah statement ataupun sebuah moto yang menurut kalian ini yang menjadi motivasi penggerak buat saya. Oke, silakan dari siapa? Mas Mur. Lu udah nyiapin? Sebenarnya ada, tapi lebih moto ke tugas Apa? gitu. Jadi kalau untuk moto kepemimpinan dulu gitu ya, saya saya masih pemula begitu, meskipun saya udah pernah jadi seorang ketua OSIS sebelumnya. Tapi saya membawa sebuah organisasi yang cukup besar yang belum pernah saya pegang sebelumnya, dan saya nggak tahu apa yang akan terjadi di kedepan. Bagaimana akan berlanjut, apakah akan terjadi perubahan yang signifikan atau tidak. Tapi satu hal yang mau saya kasih gitu buat kita semua. Intinya kalau jadi pemimpin tuh jangan memaksakan kehendak. Oke. Berjalanlah sesuai arus tapi tetap terkendali. Ya, jadi gini, saat arus aliran air itu kita buka seperti keran gitu, maka dia akan kenceng. Tapi saat kita stop, dia pun harus ikut stop. Gak boleh malah ngelunjak terus gitu. Tapi kalau misalnya kita stop terus, kita keluarin dikit-dikit, maka pressure tadi yang dijelasin Brian gitu. Nah, kemudian kalau jadi pemimpin harus kita balik ke topik pertama. Pembagian tugas. Kalau Anda mau nyaman di OSIS, maka Anda harus pegang moto hidup saya gitu. Bukan ya bisalah berpatok sedikit. Saya punya moto kayak gini. Janganlah anggap tugas sebagai beban hidupmu, tapi anggaplah tugas itu sebagai salah satu cara untuk Anda mengubah dunia. Karena kalau misalnya Anda nganggap tugas lagi, rapat lagi, ya percuma. Anda akan menjalankan organisasi ini dengan beban gitu, nggak suka cita gitu aja kalau dari saya. Oke, Brian. Oke, yang pertama moto dari saya, be a smart worker and do it everything with enjoy. Oke. Dalam artian kita harus cerdas-cerdas jadi pemimpin ya. Dalam artian kalau ada orang yang mungkin jahat ke kita, terus kita ya baik-baikin aja, ya kita bisa ketipu, kemakan ya. Jadi be a smart worker and enjoy with your work. Enjoy dengan pekerjaan kamu. Saya pernah kerjain sesuatu, saya tuh dibawa pressure gitu, tekanan. Nggak mau, males apa. Teman saya kerjainnya secara gampang gitu. Saya bingung kok bisa gampang sih. Ya gua abis main-main keluar gitu. Nah sedangkan saya ya mungkin di rumah terus dan lain sebagainya. Jadi yang saya dapatin itu adalah enjoy your work. Oke. Mungkin memang ada sebagian orang yang nggak bisa enjoy ya dengan pekerjaannya. Tapi ya saya yakin carilah hiburan serius. Ini cari hiburan tersendiri baru kerjain. Kalau kamu kerjain dulu baru hiburan, itu ya mungkin ada suatu kondisi ya, kita harus nyari hiburan dulu baru kerja. Itu akan lebih bagus. Sama di kepemimpinan juga, kita harus membawa suasana ke anggota-anggota supaya pekerjaan yang kita mau capai tujuannya itu seperti bermain game, seperti enjoy gitu ya, sehingga maksimal hasilnya. Dan juga saya dapat kutipan dari mana ya ini? Nah ini nih. Yang pertama, pemimpin harus rela berkorban. Yang kedua, jadi pemimpin harus memiliki tujuan. Jangan mandang jabatan. Jabatan hanyalah gelar. Kalau mati kan ya namanya gelarnya cuma satu, almarhum gitu kan. 3. Pemimpin yang baik adalah tidak egois dan merangkul sesama. Jadilah pemimpin yang mau menunjukkan kinerja, buktinya bukan janjinya. Banyak pemimpin yang ngomong janji-janji kayak gubernur. Ada jangan. Politik. Ya janji-janji doang. Di Zimbabwe ya, gitu Zimbabwe ya. Mungkin. Iya. Di Indonesia mah ya. Janji-janji doang, tapi begitu. Maka dari itu tunjukinlah kinerjanya, buktinya apa, oke? Maka dari itu masyarakat, anggota-anggota akan melihat kepemimpinan kita. Yang keenam adalah jadilah tadi ya pemimpin yang cerdas, oke? Jadi itu saja mungkin dari saya, semoga bermanfaat dan bisa membantu ya untuk menjadi seorang pemimpin. Iya, oke ya, thank you banget ya Mas Mur dan Brian. Yaitu sharing dari kedua kandidat ya, ketua atau calon ketua dan calon pemimpin ya di
OSIS gitu ya. Jadi kita boleh melihat ya apa yang sudah mereka paparkan, mereka sharing tadi, itu kiranya boleh menjadi satu insight juga bagi setiap kita untuk belajar bersama-sama. Yang pasti siapapun yang terpilih ya tetap di dalam satu organisasi itu kolaborasi itu sangat penting ya, di dalam satu organisasi untuk boleh menghasilkan satu hal yang baik gitu ya untuk kepentingan bersama. Oke, terima kasih Mas Mur, terima kasih Brian sudah hadir di dalam podcast kita pada saat ini. Oke, thank you. Ya, oke, thank you semua.